terkasih, jika kamu mendengar ini sekarang, itu bukan kebetulan. Momen ini seperti ditata dengan penuh perhatian. Ada sesuatu yang lebih besar sedang mempertemukanmu dengan pesan ini, karena kamu sedang berdiri di tepi sesuatu yang baru. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh, hatimu perlu ringan, lapang, dan bebas. Satu bab sebenarnya sudah selesai. Walau mungkin ada bagian dari dirimu yang masih menggenggam apa yang dulu kamu anggap sangat penting, sebuah hubungan, sebuah tempat, sebuah pola hidup, telah menjalankan tugasnya dan kini tidak lagi selaras dengan jalanmu. Ini bukan kehilangan, ini pertumbuhan. Hidup sedang menggesermu ke depan, tapi kamu tidak akan bisa menapaki yang baru kalau tanganmu masih sibuk menahan yang lama. Ada pintu yang tertutup bukan karena kamu gagal. Pintu itu tertutup karena kamu menuntaskan pelajaran. Apa yang dulu membentukmu tidak selalu ditakdirkan untuk menopangmu selamanya. Ada bisikan lembut yang berkata, berhentilah membaca ulang halaman yang sudah ditulis ulang. Dan mungkin kamu merasakan tarikan itu sekarang. Panggilan halus menuju sesuatu yang baru, bercampur takut untuk melepas. Perasaan itu bukan tanda kamu lemah, itu tanda kamu sedang disiapkan. Kamu tidak diminta memahami semua detailnya, kamu hanya diminta percaya dan melangkah. Seringkali, saat kamu benar-benar melepaskan, kejernihan datang menyusul. Ada kebijaksanaan lama yang mengingatkan, jangan terpaku pada yang sudah lewat. Perhatikan, sesuatu yang baru sedang bertumbuh. Melepas bukan akhir, itu penyelarasan. Seperti seseorang yang tidak memegang peta lengkap, tetapi tetap berani berjalan karena hatinya tahu arah. Ada musim ketika hidup masuk ke rencana yang kamu susun rapih, lalu pelan-pelan mengubah arah. Bukan untuk merampas ketenanganmu, melainkan untuk melindungi panggilan yang sedang dibentuk dalam dirimu. Kamu mengira sesuatu berakhir karena kamu kurang baik, tapi hidup melihatnya berbeda. Itu berakhir karena tugasnya sudah selesai. Tidak ada yang benar-benar acak. Setiap musim membawa makna, namun tak ada musim yang dimaksudkan bertahan selamanya. Ketika kamu menggenggam terlalu lama sesuatu yang sudah berlalu, kamu menunda sesuatu yang sedang berusaha lahir. Kadang kasih sayang tidak terasa lembut. Kadang ia muncul sebagai pintu yang tertutup saat kamu memohon agar tetap terbuka. Sebuah hubungan yang memudar tanpa penjelasan. Sebuah jalan yang tiba-tiba tak lagi masuk akal. Di mata hatimu, itu terasa seperti kehilangan. Di mata kehidupan, itu bisa jadi perlindungan yang menyamar. Karena ada beban yang belum kamu lihat sepenuhnya. Ada tuntutan dari musim berikutnya yang belum kamu pahami. Dan hidup menolak membiarkanmu membawa koper kemarin ke janji esok. Ada keyakinan sederhana yang bisa kamu pegang. Langkah orang yang berniat baik sering diarahkan, bahkan ketika jalannya membingungkan. Bahkan jeda, bahkan akhir, bahkan momen yang terasa menggantung, semuanya bisa memiliki arah. Ketika kamu dialihkan, seringkali itu karena bertahan di tempat yang sama akan perlahan memutuskanmu dari dirimu yang sedang tumbuh. Ada momen ketika kamu didorong sampai batas pemahamanmu, bukan agar kamu tersesat, tetapi agar kepercayaanmu menjadi pusat. Apa yang tampak seperti jalan buntu bisa jadi tikungan suci yang bekerja dalam sunyi. Kadang kepastian diambil bukan untuk menyakitimu, tapi agar keyakinan mengambil tempatnya yang tepat. Saat satu bab ditutup, itu bukan berarti kamu selesai. Itu berarti versi perjalanan yang lama telah selesai. Ada suara yang seperti berkata, jangan menetap di tempat yang sudah tidak bergerak bersamamu. Jangan membangun masa depan di lokasi yang hanya ditujukan untuk masa lalu. Kelapangan mengalir pada tempat kamu bertumbuh sekarang, bukan pada tempat kamu dulu bertahan. Ketaatan pada langkah kecil, meski tanpa penjelasan, adalah jembatan dari yang kamu kenal menuju yang kamu doakan. Seringkali, itu datang sebagai undangan sunyi untuk percaya. Ada orang yang meninggalkan tanah yang akrab tanpa tahu apa yang menunggu di depan. Tapi ia memilih keyakinan daripada kenyamanan. Dan satu keputusan untuk melangkah ke depan bisa menulis ulang nasib, bahkan lintas generasi.
Pemahaman terasa aman, tetapi keberanian untuk bergerak memiliki daya. Semakin lama kamu menunggu siap, semakin lama pula kamu menunda yang sebetulnya sudah mengetuk. Kepercayaan sejati bergerak sebelum kejelasan tiba. Itulah cara keajaiban lahir. Kamu mungkin diminta memaafkan ketika luka masih terasa, diminta pergi ketika hati ingin tinggal, diminta memulai lagi ketika sumber daya tipis dan dukungan terasa sunyi. Dan momen-momen itu bukan semata tentang instruksinya. Itu tentang kepercayaan. Maukah kamu percaya bahwa hidup tetap berpihak padamu saat jalan belum jelas? Maukah kamu bergerak meski harus menukar kenyamanan? Setiap tindakan yang lahir dari keberanian adalah benih. Ia mungkin tampak kecil, ia mungkin tidak disaksikan banyak orang, tapi benih tidak butuh tepuk tangan untuk bertumbuh. Jangan lelah menanam yang baik. Pada waktunya, kamu akan menuai bila kamu tidak menyerah. Langkahmu hari ini mungkin tidak dipahami orang di sekitarmu, tapi ia menggema kuat di ruang tak terlihat, di tempat segala hal dinilai dari ketulusan. Melepas adalah salah satu hal tersulit yang diminta hidup darimu. Mengucapkan selamat tinggal pada yang dulu terasa aman, bisa terasa seperti kehilangan bagian dari dirimu. Tapi setiap perpisahan yang dipilih dengan sadar menciptakan ruang untuk pertumbuhan. Kamu tidak bisa menerima yang berikutnya jika tanganmu masih penuh oleh yang sebelumnya. Kadang kejernihan tidak datang bukan karena kamu kurang visi, melainkan karena kamu masih memegang sesuatu yang sudah tidak cocok dengan masa depanmu. Jangan meratapi apa yang sudah bergerak. Jangan berjuang tinggal di tempat di mana kelapangan sudah habis. Apa yang kamu tangisi mungkin tidak lenyap selamanya. Mungkin ia sedang berubah bentuk. Yang terasa seperti akhir seringkali adalah kenaikan yang bekerja pelan-pelan. Hidup tidak sedang mengambil sesuatu untuk menghukummu. Hidup menggeser sesuatu agar kamu bertemu versi dirimu yang lebih bebas dan lebih dalam. Ketika hidup mengatakan selamat tinggal, itu bukan penolakan, itu pelepasan. Setiap pintu yang tertutup seperti bisikan janji, masih ada jalan lain di depan. Kamu bukan kehilangan kestabilan. Kamu sedang menemukan penyelarasan. Kamu bukan tertinggal. Kamu sedang diangkat. Kepercayaan yang membuatmu berani melepas adalah kepercayaan yang sama yang akan membuka pintu berikutnya. Jadi angkat kepalamu. Lap air matamu. Percayalah pada alur yang menulis kisah lebih rapi daripada yang mampu kamu susun sendiri. Mengucapkan selamat tinggal demi pertumbuhan bukan kegagalan. Itu keberanian yang sedang bergerak. Dan keberanian yang bergerak selalu mengarah pada hidup yang lebih luas. Sekarang mari bicara tentang badai. Tidak setiap badai datang untuk menghancurkanmu. Ada badai yang datang untuk mengarahkanmu kembali. Ada saat-saat ketika hidup mulai mengguncang, bukan karena kamu dibenci, tetapi karena kamu dilindungi agar tidak melangkah makin jauh ke arah yang salah. Kamu mungkin berpikir kamu bisa berjalan melawan isyarat hatimu dan tetap tenang. Tapi ketenangan memudar, kekacauan muncul. Itu bukan hukuman, itu perlindungan. Kadang ketika kamu menolak menutup bab itu sendiri, keadaan akan menutupkannya untukmu. Karena itu beberapa pintu menutup mendadak. Karena itu beberapa hubungan retak tanpa alasan yang jelas. Karena itu bertahan terlalu lama di tempat yang seharusnya kamu tinggalkan mulai menguras semangatmu. Hidup terlalu sayang untuk membiarkanmu tinggal di tempat yang pertumbuhannya berhenti. Kamu berdoa agar punya tujuan, tapi tujuan sering menuntut pemisahan. Kamu ingin naik lebih tinggi, tapi kenaikan menuntut pelepasan. Kamu tidak bisa membawa semua keterikatan, semua kenyamanan, dan semua hal yang familiar ke musim berikutnya. Ada hal-hal yang memang tidak dirancang bertahan selamanya. Mereka ada untuk melatihmu, bukan untuk menjadi rumahmu. Saat hidup mengguncang sekelilingmu, itu bukan untuk mematahkanmu, melainkan membentukmu. Setiap badai adalah sinyal bahwa posisi sekarang tidak lagi sejalan dengan panggilanmu. Yang terasa seperti kehilangan seringkali adalah pengalihan. Angin mungkin keras, gelombang mungkin menakutkan, tapi bisa jadi mereka sedang mendorongmu kembali ke jalur yang paling sesuai. Daripada bertanya, mengapa ini terjadi padaku?
Cobalah bertanya, apa yang sedang diajarkan hidup lewat ini? Karena setiap badai membawa kebijaksanaan. Badai bukan musuhmu. Ia bisa menjadi pengawal yang mengantar kamu kembali pada tujuan. Ketika kamu mulai melihat akhir sebagai persiapan, bukan hukuman, rasa takut mulai melonggar. Panik berganti hening. Yang dulu tampak seperti kehancuran pelan-pelan berubah menjadi arah. Ada kalimat yang bisa kamu pegang. Meski hidup kadang menghadirkan duka, ia juga membawa belas kasih. Begitu besar daya pulih yang disediakan untukmu. Dan ingat ini, ketaatan pada langkah yang benar adalah tempat di mana kelimpahan sering dimulai. Bukan ketaatan yang ditunda, bukan ketaatan setengah hati, tetapi penyerahan total pada arah yang kamu tahu harus kamu jalani. Ketaatan tidak selalu terasa aman, tetapi ia selalu mengantarkanmu ke sesuatu yang bernilai. Kamu mungkin kehilangan sesuatu saat kamu berkata selamat tinggal, tetapi apa yang menunggumu sering lebih besar daripada yang kamu tinggalkan. Hidup tidak meminta kamu melepas tanpa menyiapkan ruang untuk sesuatu yang lebih tepat. Jangan meremehkan apa yang bisa dibuka oleh satu tindakan berani. Hidup tidak meminta kamu melepas agar hidupmu kosong. Ia meminta agar hidupmu bisa diisi dengan hal yang lebih baik. Kamu mungkin merasa kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi dari sisi lain sedang terjadi pertukaran. Melepas bisa terasa mahal untuk sementara, tetapi sering memberi hasil yang lebih tahan lama. Apa yang kamu lepaskan dengan iman pada proses sering kembali dalam bentuk yang lebih matang. Setiap air mata yang kamu jatuhkan tidak sia-sia. Setiap pintu yang tertutup sedang membersihkan ruang untuk sesuatu yang dirancang dengan lebih tepat. Kamu tidak bisa melangkah penuh ke arah yang sudah disiapkan untukmu jika kamu masih menggenggam hal yang sudah selesai. Kadang yang familiar harus disingkirkan agar yang subur bisa tumbuh. Melepas memang sakit, tetapi menahan terlalu lama sering lebih menyakitkan. Saat kamu menyerahkan sesuatu yang kamu kira kamu butuhkan, hidup sering mengejutkanmu dengan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan. Saat sesuatu diambil, seringkali ia diganti dengan kedalaman, bukan sekadar kenyamanan dangkal. Selamat tinggal yang kamu takuti bisa menjadi pintu yang suatu hari kamu syukuri. Keberanianmu sedang membangun jembatan menuju kelimpahan. Musim berikutnya dalam hidupmu mungkin tidak membutuhkan banyak penjelasan. Ia membutuhkan keputusan. Berhentilah menjelaskan panggilanmu kepada orang yang tidak hadir saat kamu menyadarinya. Berhentilah meminta maaf atas pertumbuhan yang mereka belum pahami. Ketika waktunya bergerak, langkahmu sendiri akan menjadi konfirmasi. Kamu tidak membutuhkan persetujuan semua orang. Kamu hanya butuh setia pada arah yang benar. Kepercayaan kadang membuatmu tampak berbeda. Bahkan bisa membuat sebagian orang merasa tidak nyaman karena mereka lebih suka semuanya tetap sama. Tapi kamu tidak diciptakan untuk menyatu dengan ketakutan. Kamu diciptakan untuk mengikuti suara batin yang mungkin tidak semua orang dengar. Jangan biarkan kenyamanan mereka membuatmu meragukan panggilanmu. Jangan biarkan pendapat mereka membungkam keberanianmu. Ketika satu bab ditutup, itu bisa jadi persiapan untuk panggung yang baru. Ketika kamu diminta melepas, itu juga berarti kamu sedang diminta melangkah maju. Kamu sudah cukup lama menangisi apa yang berakhir. Kamu sudah cukup lama menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak mengerti. Sekarang waktunya berdiri, percaya, dan bergerak dengan berani. Langkah berikutnya bukan soal kenyamanan. Itu soal panggilan. Bukan soal yang familiar, tapi keyakinan. Bukan soal di mana kamu sudah berada, tapi kemana kamu sedang diarahkan. Bab baru ini tidak butuh permintaan maaf. Ia butuh penyelarasan. Hidup menunggu iyamu, bukan penjelasanmu. Dengarkan ini baik-baik. Bab yang tertutup, pintu yang terkunci, hubungan yang memudar, mimpi yang berubah bentuk, tidak ada yang acak. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang diposisikan. Berhentilah kembali ke hal yang sudah dilepaskan. Berhentilah mencoba menulis ulang hal yang sudah selesai. Kisahmu bukan berakhir, kisahmu sedang berevolusi. Musim berikutnya tidak akan tampak seperti musim yang lalu.
Dan itulah keindahan pertumbuhan. Kamu memasuki wilayah yang asing karena di sanalah versi terbaikmu sering lahir. Saat kamu berkata ya pada langkah yang benar, kamu berkata ya pada takdirmu. Dan saat kamu akhirnya melepaskan yang ada di belakangmu, kamu akan menemukan bahwa semua yang kamu doakan sedang menunggu tepat di depan. Terima kasih karena kamu bertahan sampai akhir pesan ini. Jika ada bagian yang menyentuh hatimu, seperti menguatkan sesuatu yang diam-diam sudah lama berdenyut di dalam dirimu, luangkan satu momen dan tulis "Saya setuju" di kolom komentar sebagai tanda kamu siap melangkah. Dan jika kamu mengenal seseorang yang sedang melewati badai, transisi, atau perpisahan yang berat, bagikan pesan ini kepada mereka. Bisa jadi inilah yang mereka butuhkan saat ini. Ikuti kanal ini agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan pertumbuhan ini. Dan ingat, saat kamu meninggalkan pesan ini, kamu bukan lagi sekadar mempersiapkan diri untuk yang berikutnya. Kamu sudah mulai melangkah ke dalamnya. Bab barumu sudah dimulai.